Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan segenap kenikmatan pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Sekaligus kenikmatan yang luar biasa, akhirnya kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan 1445 Hijriah, dan saat ini kita berada di bulan Syawal tanggal yang ke-17. Sungguh ini kenikmatan yang luar biasa. Setelah Allah memberi kesempatan kita untuk menghiasi hari-hari kita di dalam Ramadan yang lalu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan ketakwaan kita. Apakah benar-benar Ramadan telah mengantarkan kita minal muttaqin? Maka saat inilah waktunya. Dan tentu kita berdoa semoga kita tergolong orang-orang minal muttaqin. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu, yang kita nanti syafaatnya di hari kelak kemudian. Dan tentunya kita juga selalu berharap dan berdoa semoga kita menjadi bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memperoleh syafaatul uzmanya. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, atas nama khotib pertama saya berpesan kepada diri khotib sendiri, selanjutnya kepada para jamaah, marilah keimanan dan ketakwaan yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Apalagi sebulan penuh telah kita ces selama bulan Ramadan, di mana tujuan puasa Ramadan antara lain adalah la'allakum tattaqun. Tentu kita berharap ketakwaan kita semakin kuat, semakin bertambah, karena dengan ketakwaan inilah yang menjadi alat ukur, barometer kemuliaan kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan yang lalu, selama 1 bulan penuh kita telah menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan penuh sukacita. Begitu mudah, begitu semangat kita menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan lalu. Untuk itu tidak heran ketika dinyatakan bahwa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, keutamaan, keistimewaannya, maka umatku akan mengharap semua bulan selama 1 tahun adalah Ramadan. Namun kita tahu bahwa jatah kita setahun hanya sebulan, yakni pada bulan Ramadan. Mengapa demikian? Orang berkeinginan bahwa hari-harinya adalah Ramadan karena ternyata setelah Ramadan berlalu, umumnya kita adalah mengalami penurunan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, tidak sebagaimana bulan Ramadan yang lalu. Meskipun saat ini namanya bulan Syawal, bulan peningkatan, tetapi kita boleh evaluasi diri kita masing-masing. Kebanyakan dari kita mengalami penurunan di dalam beribadah dibanding bulan Ramadan yang lalu. Tapi tentu kita selalu berharap semoga hari-hari kita tetap akan lebih baik dan bisa meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, tujuan akhir Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Kalian semua adalah bertakwa. Itulah gelar yang paling tinggi, itulah sesuatu yang ingin kita capai. Karena muttaqin itulah sesuatu yang akan menjadikan kita lebih baik. Di dalam beberapa ayat disebutkan ada indikator-indikator atau tanda-tanda apakah
Ramadan kita telah mengantarkan kita menjadi muttaqin atau belum? Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Apakah Ramadan telah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih dermawan untuk berinfak, baik dalam kondisi kita kekurangan maupun dalam kondisi kita longgar atau lebih? Sungguh ini satu indikator yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, karena dengan berinfak tentunya akan banyak kemanfaatan yang akan diperoleh oleh masyarakat. Selanjutnya, mari kita evaluasi apakah dengan Ramadan telah menjadikan wal kadhiminal ghaidha. Apakah Ramadan kita telah mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga amarah kita? Ataukah justru Ramadan menjadikan kita semakin sangar, semakin menakutkan, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita takut kepada kita? Inilah waktunya untuk mengevaluasi diri dengan Ramadan, agar supaya kita memiliki sifat untuk memberikan ampunan kepada orang lain, wal afina anin nas, yaitu memberikan ampunan kepada yang lain, memberikan maaf kepada yang lain. Seringkali kita merasa, ketika kita merasa dalam kondisi yang benar, ada perasaan berat memberikan maaf kepada orang lain. Apakah saat ini kita semakin sulit memberikan maaf kepada orang lain, atau sebaliknya? Maka inilah antara lain indikator-indikator yang bisa kita jadikan alat ukur apakah Ramadan yang lalu telah mengantarkan kita menjadi orang-orang minal muttaqin sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Sungguh begitu pentingnya memperbaiki hubungan antar manusia, sampai-sampai ketika ayat ini memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, maka yang tidak dilupakan adalah kita diminta juga untuk memperbaiki hubungan dengan yang lain. Tentu ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kita kepada yang lain. Dan inilah momen sebenarnya yang paling tepat, yaitu bulan Syawal menjadi momen yang penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Indonesia ini. Apalagi pasca pemilu yang lalu, tentu banyak persoalan-persoalan yang kadangkala menjadikan kita sulit memberikan maaf kepada yang lain. Sekali lagi, inilah momen yang penting untuk kita terbuka memberikan maaf kepada orang lain. Jikalau ada saudara kita, teman-teman kita yang karena salah ucap, salah tulis di WA ataupun di media sosial yang lain, kita memberikan maaf kepada mereka, dan sekaligus kita juga menyadari bahwa kita juga memiliki kesalahan kepada yang lain, sehingga kita meminta maaf kepada yang lain. Jamaah rahimakumullah, meskipun meminta maaf itu bisa kapanpun, tetapi tentu bulan Syawal ini menjadi momen yang luar biasa. Boleh jadi orang-orang, teman-teman kita yang dulunya tidak ada kesadaran untuk meminta maaf, maka biasanya memasuki bulan Syawal ada keinginan dan kesungguhan untuk meminta maaf yang lain. Begitu pula boleh jadi ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang semula sulit memberikan maaf kepada yang lain, maka biasanya pada bulan Syawal ini menjadi momen penting, karena dia biasanya juga memberi maaf kepada yang lain. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya perintah untuk bersilaturahmi, saling memberi kemaafan itu adalah suatu perintah yang sangat luar biasa di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan, wan Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru
wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah saling mencerca, jangan saling menjelekkan, jangan saling marah, dan jangan saling memutus hubungan. Jadikanlah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dengan demikian, momen bulan Syawal, momen di mana kita saling bersilaturahim, momen kita saling meminta maaf dan memberikan maaf kepada yang lain adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu budaya halal bihalal yang intinya adalah saling memaafkan perlu kita jaga dan kita lestarikan. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahimah. Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik kepadanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi. Ini membuktikan sekali lagi bukan hanya 1-2 tekanan Rasulullah kepada kita untuk selalu menjaga tali silaturahmi kita kepada siapapun, baik kepada saudara, teman, dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita tingkatkan silaturahmi kita kepada yang lain, dan semoga dengan demikian kita akan bisa membuktikan sekali lagi bahwa puasa Ramadan kita telah mengantarkan kita minal muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Dan juga kita berdoa semoga keluarga besar Badan Wakaf Sultan Agung khususnya Unisula diberikan keberkahan oleh Allah setelah diantara kita saling memaafkan, saling memohon maaf, dan ini tentu menjadi salah satu keberkahan Allah kepada kita. Sekali lagi keberkahan semoga selalu diberikan Allah kepada kita semua. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idinal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihis sholihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.